Hari ini kita pengen bahas langsung sama dokter nih. Nah, jadi kita pengen ngobrolin, discuss tentang ini nih kalau kemarin kan dari teman-teman kan ada dari orang bank ya, terus financial planner ya. Nah, kali ini kita pengen ngobrolin COVID ini sama seorang dokter gitu. Jadi kita pengen tahu gitu kan dari sudut pandangnya seorang dokter, terutama juga beliau kan juga seorang entrepreneur gitu. Jadi orang entrepreneur. Jadi kita pengen belajar nih tentang kira-kira tuh COVID-nya, dampaknya, terus terhadap bisnisnya gitu. Terus beliau juga kan kebetulan juga banyak usaha gitu ya, jadi kira-kira pengen tahu gitu strateginya apa aja gitu. Ini mungkin ya keren kok, nggak sabar dah. Thank you Tier. Teman-teman yang lain kalau mau itu juga boleh Tier kasih tahu. Nih kebetulan juga ini kayaknya Dokter Thomas mungkin masih di jalan. Kita mesti sabar sebentar karena kita mengambil waktunya kan gitu kan di sela-sela kesibukannya. Ya jadi hari ini mudah-mudahan nggak ada nggak ada gangguan. Jadi hari ini kita pengen belajar tentang sudut pandangnya seorang dokter dan entrepreneur dalam menghadapi COVID ini gitu. Nah, kira-kira dampaknya apa aja buat kita, buat dia gitu ya, buat dokternya juga. Nah, terus kira-kira dari bisnisnya seperti apa, terus strateginya kira-kira kayak gimana gitu. Dan saya kan lihat juga beberapa bentuk-bentuk actionnya ya. Jadi beliau juga ada kampanye-kampanye, udah itu walaupun beliau dokter ya, tapi secara orientasi secara bisnis kan beliau juga punya klinik sama bisnis yang lain. Kayaknya aktif juga gitu, aktif memberikan contohnya beliau kirim WA ke saya buat dapur umum klinik Thomas Aquino, kan keren banget gitu. Jadi dapur umumnya itu dibuat bisa buat masak segala macam, sehingga hasil olahan makannya itu dibagi-bagikan ke ojek online, orang yang nggak mampu di area sekitar dan segala macam gitu. Itu keren juga gitu. Saya nggak sabar juga nih nunggu beliau belum masuk nih. Sabar ya Tior ya, karena Kohari juga sabar nih nungguinnya nih. Sepertinya jangan dokter lagi gangguan. Oh iya. Nah udah mulai kelihatan sih. Cuman mungkin kurang terang kali ya. Mungkin dokter agak bad lah jadi. Mungkin jangan terlalu dibawa lampu dokter. biar gantengnya kelihatan juga gitu loh. Tapi suara saya masuk nggak nih? Masuk. Ya ini oke nih, masuk. Cukup mantap. Gambarnya statis ya? Gambarnya gimana? Statis, diem, bergerak nggak? Ada bergerak. Oh, bergerak. Masuk dong, keren udah. Udah nggak? Udah, cuma itu jangan berdiri, capek itu. Jangan tapi posisinya jangan bergerak, jangan berdiri, nanti capek itu. Ya, kayak nyari cahaya tadi. Oh iya, ya. Ini lagi di mana dokter? Di ruang tamu. Oh, di ruang tamu. Oh iya, siap. Teman-teman jelas ya? Jelas sih, cukup jelas sih. Kalau dari saya cukup jelas, aman. Oh iya. Punya saya aman dokter? Aman? Jelas? Oh, mantap. Oh mantap ya. Oke dokter, thank you. Apa kabar dokter?
hari ini luar biasa, di rumah saja 1 hari. Oh gitu ya. Hari ya, karena sebelumnya selamat Paskah ya dokter ya. Ya, selamat tadi buat teman-teman semua yang merayakan selamat Paskah. Hari ini kita merayakan Paskah di rumah saja. Di rumah saja, betul-betul. Yang apa boleh buat ya, karena ini kan seluruh dunia ya. Iya. Ya. Mana kita ngobrol apa nih? Jadi kita pengen ngobrol santai aja. Jadi sebenarnya ini program ini tuh program sebenarnya dadakan tapi sudah 3 chapter. Oh. Jadi inspirasinya itu dari sebenarnya ketika saya di rumah aja kan kita perlu gini ya, buku kita banyak baca ya, workshop kita banyak ikutin. Tapi yang sebenarnya kita pengen yang kita nggak boleh terkungkung kan sebenarnya aktivitas kita ya, pikiran ya. Ya. Fisik ini udah di rumah, tapi kalau kita selalu diam aja tanpa melakukan sesuatu kan nggak baik juga gitu loh. Iya. Jadi daripada ini, jadi inspirasinya adalah bagaimana selama kita work from home misalnya, selama COVID ini kita pengen buat sesuatu ya, kita ngobrol. Sebenarnya saya yang pengen belajar gitu, tapi saya live kan supaya mudah-mudahan ya teman-teman yang lain juga dari belajar saya juga bisa ikut belajar gitu loh dokter. Jadi narasumbernya pun narasumber yang pertama dari ring 1 dulu, yang pertama yang expert yang ngerti. Ya nanti tapi bahasanya juga bahasa yang umum gitu, nggak terlalu yang gitu, supaya semuanya bisa menikmati gitu loh. Ya. Kalau gimana? Nanti kalau saya hanya bercerita tentang pengalaman ya, karena kalau masalah tentang teori virus COVID sendiri kan saya tidak menguasai begitu dalam, tapi ya sedikit berbagi pengalaman apa yang saya lakukan, terus ya sharing-sharing saja dengan teman-teman. Dan apa namanya yang dilakukan Pak Hari ini selalu keren. Pokoknya yang dilakukan, contohnya kita ngobrol ini adalah sesuatu yang positif sekali, karena gimana pun juga kita harus selalu mengeluarkan ide-ide dan inspirasi kita supaya banyak orang itu tidak di rumah, tidak terkungkung dengan situasi yang membosankan begitu ya. Bagus. Iya. Thank you ya. Padahal saya agak ke buffering deh. Padahal saya malam ya nggak salah ya. Jadi saya udah WA 2 sama dokter. Jadi ini nggak ada pakai rencana yang terlalu matang. Yang penting ada yang bisa dikerjakan, langsung dieksekusi ya kayak gitu loh. Soalnya kalau sekarang tuh mikir planning terlalu banyak, bukan zamannya kayaknya gitu loh. Oke dokter, gini, gimana keluarga sehat ya? Sehat puji Tuhan. Sehat. Bisnisnya? Tadi pagi istri saya juga jam 5 subuh dengan teman-temannya itu keluar membagi sembako ke berbagai tempat. Jadi mereka juga komunitas-komunitas sudah mulai bergerak juga, artinya kita memberikan apresiasi buat mereka walaupun kecil, tapi ada empati pada teman-teman yang membutuhkan. Mereka tadi jam 5 pagi bergerak sampai jam 10 pagi tadi. Oh, mantap. Itu langsung action gitu ya? Ya. Pokoknya hal yang kecil pun bisa bermanfaat lah untuk teman-teman di masyarakat. Ya, betul. Ya, sekarang waktunya memang sebenarnya bukan hanya golongan yang kelas atas ya, kelas bawah pun sebenarnya bisa aja gitu kalau kita mau. Ya. Ada Dokter Resa tuh, Dokter Resa. Oh, Dokter Resa, wah, iya. Salam kenal dokter, wah keren. Beliau ini penggemarnya Pak Hari katanya. Wah, kok bisa? Nggak wah, penggemar gimana? Beliau baru sekolah di UI, ngambil spesialis, lagi dokter gigi muda yang mantap tuh. Oh iya, siap. Salam kenal. Ya. Dokter kan gini ya, jadi durasi kita nggak panjang nih, jadi durasi kita 1 jam. Ya, mudah-mudahan 1 jam ini kita bisa. Jadi ada saya bagi jadi 4. Jadi pertama adalah gambaran umum, kedua bagaimana mudah-mudahan yang saya ajak ngobrol juga bisa, kita pengennya narik ada sesuatu insight activity gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori. Itu yang kedua. Yang ketiga ada beberapa pertanyaan. Jadi ada rulesnya itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang
yang sebelumnya tuh artinya pertanyaan dadakan gitu. Jadi kalau masih jadi saya jelas saya ulang nggak yang 3 ya. Nah, jadi sebelumnya saya nggak pernah kasih pertanyaan dokter ya, dan jawabannya harus apa nggak pernah ya. Ya, baru kemarin. Ya, jadi di pembicaraan live kita ini narasumber memang saya nggak kasih pertanyaan. Jadi maksudnya sebelumnya itu kita nggak ada pertanyaan sebelumnya harus dijawab kayak gimana. Jadi ini otomatis apa yang kita tahu hari ini langsung kita tanyakan gitu. Ya, siap. Nah, siap. yang keempat mudah-mudahan kita dapat beberapa insight yang artinya secara practically kita bisa lakukan gitu. Ya. Ya, oke. Sip, dokter. Jadi begini, dokter. Topiknya hari ini kan saya ngambil kan, kemarin saya udah ngundang dari bankir, teman saya owner di bank. Terus financial planner, sama juga ada Mas Arodi Ponorogo bicara marketing. Nah, ya. Jadi yang kali ini saya pengen karena ada beberapa pertanyaan masuk ke saya juga. Yang ini kan lagi hampir sedunia lagi masih hits tentang COVID ya. Jadi semua nanya, ada yang bisnis, ada yang beberapa termasuk tim saya nanya tentang COVID ya. Sedangkan saya kan kita tahu secara gambaran umum aja. Ya, secara bisnis itu kan bosan juga kayak gitu ya. Jadi saya pengen tahu tuh dari, walaupun nih dokter kan dokter gigi, artinya bukan ke virusnya dan segala macam, tapi minimal kan wilayah kerja kan berhadapan tuh. Ya. Pasti kan Ronan pasti lebih mengerti dibanding kami yang umum gitu ya. Nah, jadi saya pengen gini, sudut pandang atau perspektif seorang dokter Thomas nih gitu ya, seorang yang bekerja sebagai profesional di dokter, terutama dokter gigi kan berhadapan dengan pasien. Istri saya pun kebetulan pasiennya dokter kan gitu ya. yang kedua, dokter juga ada seorang entrepreneur dan beberapa bisnis kan ada juga gitu. Nah, kira-kira tuh dengan adanya COVID ini gimana dokter menghadapinya gitu? Kira-kira apa gambaran umumnya kayak gimana sih? Oke. Jadi saya akan bercerita tentang COVID di bidang kedokteran gigi dulu ya. Karena siap. Dokter gigi termasuk high risk, termasuk resiko yang paling tinggi di antara semua dokter. Jadi dokter gigi ini kontaknya secara langsung, sehingga ada himbauan dari PB, pengurus besar PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, menghimbau untuk semua dokter gigi tidak membuka praktek. Itu poin penting. Oke. Himbauan dari dokter gigi secara nasional, karena mereka akan khawatir jikalau dokter gigi ini tidak semua mempunyai alat perlindungan yang baik. Misalnya APD-nya ada tetapi sudah sesuai dengan spesifikasi nggak? Takutnya nanti APD-nya kurang lengkap, terus klinik giginya tidak mendukung, terus ilmunya juga tidak kuat tentang COVID ini, virus ini, sehingga mereka khawatir akan menyebabkan dokter gigi sebagai media ya untuk menularkan. Jadi alat-alatnya, ruang prakteknya, berikut dokternya. Jadi itu termasuk high risk, resiko tinggi. Oleh sebab itu himbauan dari PDGI mengatakan kalau dokter gigi tidak boleh praktek dengan catatan, gitu. Catatan itulah yang sebagai ini ya, sebagai bahan untuk kajian. Catatannya adalah jika hanya kasus-kasus yang darurat, itu boleh. Jika kasus-kasus darurat, kayak gimana tuh? Dia menderita abses, bengkak yang sangat nyeri sekali sehingga perlu pertolongan darurat, itu diperkenankan untuk dilakukan perawatan. Jadi pasien datang ke dokter gigi dan dengan tindakan-tindakan khusus sehingga dibatasi, sehingga penularan pun diminimalkan, sehingga dokter gigi punya kontribusi jangan sampai ikut membantu menularkan virus COVID ini. Jadi sebenarnya dokter gigi sudah mendapatkan warning bahwa dokter gigi adalah media penularan yang cukup tinggi, begitu. Iya. Sampai aja bagaimana menyikapinya, saya juga sebagai bagian dari
PDGI, artinya kami juga menuruti apa yang jadi himbauan, kami juga praktek tetapi juga membatasi diri. Walaupun kadang-kadang ada saja pasien-pasien yang pengen ditambal, pengen dibersihkan kerang gigi, tetapi kita sambil mengedukasi bahwa kalau bisa ini ditunda aja karena ini berbahaya untuk semua pihak gitu, termasuk dokternya, termasuk perawatnya, termasuk dia sendiri, sehingga kalau bisa datang ke dokter gigi yang penting-penting saja gitu. Kayak gini dokter, ini kan kayak COVID kan nggak kelihatan. Terus sama itu kan model kan nggak kalau nggak salah kan sudah ada model baru yang orang yang tertular itu kan nggak, yang sudah punya COVID tapi kan nggak seperti orang sakit. Ya. Nah, kalau tetap buka atau tidak buka, kira-kira membedakan itu kayak apa gitu? Untuk membedakan pasien itu ya. Nah, Jadi gini, iya. kalau di tempat saya pribadi, di klinik saya, pertama kali pasti pasien itu datang dan di depan klinik saya sudah saya berikan model wastafel yang cukup representatif untuk cuci tangan dulu. Itu poin pertama kali. Udah gitu di depan pintu sudah saya siapkan satu pegawai untuk mengukur suhu badan itu, sehingga kalau seandainya 36, 35 berarti dia termasuk normal dan itu bisa lolos masuk ke dalam. Dan di dalam pun sudah kami sterilkan, dan itu langkah-langkah yang sangat-sangat dasar di mana itu pencegahan. Tapi yang pernyataan Pak Hari tadi masih ada juga yang lolos, itu pasti. Oleh sebab itu kita punya SOP-nya adalah ya satu, dokternya harus melindungi diri. Yang kedua, pasien seminimal mungkin kontak dengan barang-barang dokter gigi. Itulah makanya karena sulitnya mendeteksi, makanya diharapkan jangan ada perawatan dulu. Itu yang terpenting. Pokoknya yang siap-siap. Jikalau darurat itu yang diutamakan. Misalnya sakit yang begitu parah, udah gitu fraktur giginya atau patah giginya, atau misalnya dia butuh untuk gigi depan menyambung dikit supaya penampilannya tidak malu begitu, itu boleh saja. Kalau sisi ini ya dokter, ini kan kayaknya COVID kan kayak menyeramkan gitu ya. Maksudnya kalau kita di umum di terutama di WA group, terus belum kan berita hoax, berita apa segala macam gitu ya. Terus sama orang serem melihat setiap hari itu kan disajikan jutaan orang sudah terinfeksi. Udah itu berapa yang meninggal. Sebenarnya tuh gimana cara kita nyikapi itu gitu? Ya itu dia. Masyarakat umum kira-kira gimana gitu? Ya, jadi yang seperti yang sebagian besar kita ketahui bahwa semua dari kita nanti nyaris kena. Karena untuk membendung virus kan susah. Tapi yang jadi penting, poin utama adalah kita yang sehat ini tidak usah khawatir. Kita tidak usah khawatir yang sehat ini. Yang kita khawatirkan, kita jangan sampai menjadi media untuk menularkan ke keluarga kita yang rentan. Itu poin utama ya yang harus diperhatiin ya. Kita anak muda jangan khawatir. Karena kita punya imun yang bagus. Tetapi kita jangan sampai membawakan infeksi yang akan menularkan ke orang-orang yang rentan. Siapa sih orang yang rentan? Seperti yang kita tahu, orang-orang yang punya komplikasi, orang-orang yang lanjut usia, itu adalah orang yang rentan. Sehingga ketika mereka nanti kena, itu serentak, rumah sakit akan kewalahan. Nanti. Sehingga kita jangan sampai membebani rumah sakit, jangan sampai membebani pemerintah, supaya merawat banyak orang dengan waktu yang serentak. Karena virus ini tetap akan menjangkit pandemi. Artinya pandemi kan menjangkit dalam satu skala yang besar. Pandemi. Kan kita adalah ya Pak Hari sebagai hari ini contohnya. Pak Hari ini memberikan live IG, itu kan tujuannya adalah untuk membuka wacana banyak orang. Misalnya Pak Hari punya acara, si A punya acara, si B punya acara, otomatis kita semua jadi kuat. Sehingga kita jadi kuat, kita jadi tahu, itu membantu supaya orang tidak panik. Nah, kalau orang tidak panik, akhirnya hidup dengan biasa. Seperti yang tadi pagi saya tulis di status saya di Facebook. Iya, keren.
saya mengatakan nggak usah panik, ikuti saja anjuran pemerintah, hidup sehat, jangan ikut menyebarkan berita-berita hoax, terus kita tetap optimis, semuanya akan lewat. Tetapi kalau kita nggak melakukan itu, bisa jadi kita kayak Eropa atau kayak Amerika begitu. Iya. Terus Jadi sampai hari ini masyarakat sudah bagus. Cuman yang belum bagus adalah masih banyak yang nongkrong kalau sore, Bapak lihat di rumah sendiri itu sangat ini mengganggu sekali. Nanti takutnya menularkan. Dia anak muda kuat, tapi ketika dia pulang, apakah ayahnya, ibunya, neneknya yang di rumah ada sakit, apakah dia kuat dengan ini? Masalahnya di situ. Oh iya, berarti boleh kalau saya kan anggap saya orang umum walaupun saya pernah 8 tahun di farmasi kan gitu ya. Iya. Berarti boleh dibilang bahwa yang dikhawatirkan adalah tadi serentak ya tadi. Orang sakit itu serentak. Udah itu boleh kalau saya lihat dari pembicaraan tadi kan berarti yang dikhawatirkan adalah atau punya potensi besar orang sampai dead. Iya. Itu yang kelompoknya umurnya sudah jauh gitu ya. 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas gitu. Oh, Ya. oke. Tapi untuk kita yang anak muda itu punya resisten yang bagus gitu ya maksudnya ya. Ya, tapi tidak selalu anak muda ya. Artinya anak muda yang sehat. Anak muda yang punya imun yang bagus. Nah, imun yang bagus itu ketika didapat satu, dia positive thinking. Dia dia punya happy. Happiness ya. Udah gitu makanan vitamin yang bagus. Udah gitu istirahat yang cukup. Dia bergerak vitamin D dapat dari matahari. Itu merangsang semua supaya imunnya itu keluar. Oke. Karena saya kasih contoh kan tadi malam ada anak kecil yang umurnya 2 tahun bengkak di gusinya itu ada macam nanah. Dia nggak mau dirawat, dia nangis. Dok, gimana solusinya supaya anak saya bisa? Saya bilang diberi antibiotik, nanti kempes kok Bu. Tapi nanti akan begitu lagi kah? Iya. Nah, terus gimana kalau misalnya bengkak lagi? Antibiotik lagi? Enggak Bu. Kalau anak ibu mau makan sayur, mau makan buah yang banyak, mau minum yang baik, walaupun ada kuman, tak akan terjadi abses, tak akan terjadi nanah. Karena apa? Karena dia imunnya kuat. Artinya ketika dia sudah bernanah, itu harus diobati. Tetapi pencegahannya cukup dengan imun yang bagus. Sebenarnya semua kuman, semua virus akan enyah dengan sendirinya begitu. Kita kuat badannya, ya mungkin potensi tertular ada, tetapi efeknya nggak separah yang orang yang imun. Bahari pernah membaca belum mekanisme masuknya virus COVID ke dalam tubuh? Pernah baca? Pernah. Jadi pertama kali ketika kita terinfeksi masuk ke dalam mulut kita, dia masuk ke dalam kerongkongan kita. Kerongkongan betul. Refleksnya dibuang dengan batuk. Iya. Ya, ada yang keluar, ada yang tidak keluar. Betul. Masuk lagi ke dalam, nanti dilawan dengan bentuk ingus. Iya betul. Ingusnya akhirnya keluar itu sebenarnya membuang virus yang masuk tadi. Masuk ke dalam ya. Setelah itu hari ke-7 baru imunnya keluar. Yang imunnya yang kuat menghancurkan semua bakteri tadi. Sehingga hari ke-7 sampai hari ke-14 terjadi penyembuhan. Oke. Tapi kalau yang imunnya tidak ada ya jatuh sakit, akhirnya perlu ventilator misalnya, akhirnya sesak napas, terjadi gagal pernapasan, itu kan gara-gara imunnya nggak keluar dengan baik. Oke. Oleh sebab itu kalau sudah imunnya sudah baik, hari ke-14, hari ke-15 ketika dia nanti kena virus lagi, apakah bisa sakit lagi? Tidak, karena di hari pertama saja sudah ditolak oleh si imun sudah merekam. Dia sudah merekam bahwa si virus ini harus dimusnahkan, sehingga ketika dia udah pernah sakit terus kena virus lagi, virus itu langsung dilawan oleh imun di hari pertama. Ya. Itulah cara kerja vaksin. Itulah cara. Iya, vaksin hepatitis lah, vaksin polio lah, semua dikasih virus yang dilemahkan, dimasukkan ke tubuh. Begitu hari pertama ada virus masuk, langsung ditendang. Langsung dia oke. Tidak perlu tunggu 7 hari. Iya. Sedangkan karena ini vaksinnya belum ada virusnya ya. Berarti kita berharap hanya kepada imunnya kita gitu ya.
Ya, imun kita. Oke, Sebab siap. Oleh sebab itu saya bilang tadi, Pak Ari lihat saya di klinik saya ada satu ruangan saya sulap jadi dapur COVID. Itu Dapur COVID, adalah teman-teman yang jenuh, silakan 4 orang datang masak, kita masakkan, saya siapkan bahan makanan, saya siapkan bahan semuanya, kita masak, kita bagi ke masyarakat. Itu salah satu tujuan untuk membuang kejenuhan juga, salah satunya ya. Iya, betul. Teman-teman yang kira 4 orang datang masak, kita bagi-bagi supaya kita tetap walaupun work from home, walaupun kerja dari rumah ataupun gimana, tetap aktivitas jalan terus dengan tanpa menggunakan social distancing tadi. Iya. Jadi saya kan kebetulan kan ada beberapa keluarga di Hong Kong ya dokter ya. Jadi saya tanya gitu. Jadi saya tanya ini saya tanya kepada orang yang saya pengen tuh nanya bukan ke orang yang politis gitu. Jadi saya tanya orang yang memang yang di kaum yang paling bawah gitu ya. Orang pada umumnya ya. Orang pada umumnya gitu. Jadi dia bilang bahwa di Hong Kong itu penyebaran antara warga itu sangat kurang, bahkan boleh dibilang tidak ada gitu. Ya. Yang ada hanya imported case, misalnya anaknya pulang dari luar negeri, Amerika pulang atau dari Kanada gitu. Ya. Jadi mereka itu aktivitas masih normal dokter. Ya. Jadi yang dagangnya dagang, di pasar dia tetap ramai walaupun tetap social distancing gitu ya. Terus mereka yang kerja ya kerja, yang MRT ya tetap jalan gitu. Tapi karena saya coba tanya gitu, kira-kira ya kebetulan saya kan udah sering lebih sering ke sana gitu ya. Kalau 1 tahun kurang lebih 2 kali. Jadi saya tanya orang sana bilang bahwa mereka itu nggak mau kejadian kayak SARS lagi terulang gitu. Ya. Nah, jadi mereka tuh ada memang ketika mereka ada pukulan SARS kemarin, mereka tuh jadi rekam memori, ternyata jadi gaya hidup gitu, masker jadi gaya hidup, hand sanitizer jadi gaya hidup gitu. Dan mereka jaga juga, misalnya batuk gitu, etika mereka tutup. Jadi sudah jadi budaya gitu, sehingga COVID ini mereka agak kecil gitu. Ya, betul. Ya kita mudah-mudahan dengan itu kan efek positifnya ya gitu ya dokter ya. Iya. Kalau dia dokter, ini kan secara bisnis dokter gimana tuh? Ini pertanyaan wajib. Secara bisnis dokter gimana, karyawan dokter gimana gitu? Jadi gini, saya itu dari dulu sudah belajar tentang bisnis bahwa ada yang disebut dengan cadangan resiko. Cadangan resiko itu adalah di mana kita tidak bekerja, kita masih hidup dengan gaya yang sama minimal 2 tahun. Asik, ini keren nih. Itu saya itu. Oke, terus. Ada COVID itu nggak masalah sebenarnya, kan kita udah menciptakan cadangan resiko. Ya. Permasalahannya kadang-kadang godaan itu ada muncul. Saya pernah melewati fase di mana saya yakin dengan 2 tahun saya nggak bekerja bisa melewati. Tetapi saya ada godaan kemarin membeli aset yang dipakai dari cadangan risiko dan berharap ingin mengembalikan segera. Tetapi belum penuh sudah kena COVID-19. Akhirnya saya pribadi saya punya kemampuan hanya setahun kurang untuk menghadapi virus ini. Dan terus terang saja setahun ini saya was-was karena begitu setahun dan tanpa ada perubahan itu akan mengganggu bisnis saya. Jadi sekarang ini saya sedang berjuang untuk memperpanjang kemampuan saya untuk bertahan. Nah itu paling penting ya. Ya. Yang pertama adalah yang saya lakukan adalah praktek tetap saya jalankan tanpa menggunakan resiko, artinya saya praktek dengan tingkat keamanan yang saya tinggikan. Saya investasi beberapa alat, misalnya yang paling bahaya itu ketika terjadi aerosol. Aerosol itu misalnya dia ngebor tapi ada cipratan air ludah, itu bahaya banget. Itu kita beli alat untuk bisa menyedot kayak vakum. Jadi begitu dia keluar mulut langsung kesedot oleh alat itu. Itu salah satu. Ya, jadi investasi alatnya banyak sekali sehingga sekarang itu benar-benar uang itu habis untuk ke alat pengaman. Karena itu harus kami tunggu. Kenapa? Saya khawatir ini terjadi setahun ke depan, tidak 3 bulan 4 bulan.
Itu saya khawatir. Jadi secara naluri Iya, iya. bisnis, daripada saya libur, tutup 100% dan semua dokter semuanya libur, otomatis kan mengganggu juga ini ya, Pelayanan. semua terganggu. Bagaimana kalau saya memperlengkap senjata? Saya bilang itu kan. Akhirnya saya tetap memperlengkap senjata, saya batasi asisten saya untuk yang masuk bergantian, terus saya sendiri investasi alat, udah gitu saya memilih kasus yang aman, udah gitu saya membantu masyarakat supaya terlibat aktif supaya lebih aware. dia lebih aware. Karena sama tanpa mereka saya nggak ada artinya kan. Betul. Sama seperti halnya gini. Kemarin ada seorang supplier telepon saya dan ini bukan main-main, bukan kepala cabang, tapi langsung ownernya. Owner dengan 500 sampai 1000 karyawan dan dia menguasai dental supply se-Indonesia. Dia seorang anak muda, tanya dok, gimana dok, masih buka nggak? Saya bilang gini, kalau kalian itu pengen kami buka, kalian juga harus membuat terobosan. Jangan sampailah kami ini masker saja kami nggak punya. Jangan sampai alat-alat kami harus mencari susah. Kalian mendukung dokter gigi supaya dokter gigi bisa praktek. Dokter gigi mendukung masyarakat supaya masyarakat bisa membayar kami. Jadi saling kerjasama. Jangan mencari keuntungan saja. Kamu menjual barang terus tapi tanpa itu saya semprot langsung ini ya distribusinya. Kamu perhatiin dokter gigi supaya dokter gigi supaya praktek. Kalian bisa bayar cicilan kalian ke bank, bisa membayar karyawan yang banyak tujuan. Bentar lagi tumbang juga kalau dia seandainya dokter gigi praktek. Akhirnya itu harus dijalankan karena kita kalau semua work from home semua dan 100% kita diam di rumah makan tidur, selesai sudah. Ya, selesai sudah. Jadi begitulah. Saya harapkan pokoknya semuanya bergerak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya dengan atas saya seperti itu. Kalau semuanya bergerak, saya pikir walaupun ini masih sulit, tapi sulit dan bisa dilewati. Bisa dilewati, betul. Yang saya suka itu dari mindsetnya tadi dokter. Jadi gini, dokter kan sudah punya dana cadangan darurat gitu ya, dana darurat. Sudah tahu itu juga sudah umurnya kalau diestimasi tinggal setahun, anggap begitu ya. Tapi dokter masih bisa punya feeling so good ya bagi gini. Biasa kan orang tuh malah menahan uang itu, tidak mengecilkan lagi. Ini justru malah dokter investasi gitu. Ya, ini kan satu saya bilang ini orang bisnis harus punya naluri ini gitu loh. Karena semuanya nggak akan, menurut saya 95% orang bisnis nggak akan pikir begini gitu. Iya. Saya gini Pak Hari, sebenarnya bisnis saya selanjutnya kan adalah seperti Pak Hari properti. Saya udah menyiapkan beberapa coupling untuk perumahan yang akan saya bangun. Udah gitu karena saya pengen mempunyai kayak macam Pak Tung Semaringin, dia punya properti yang disewakan. Yang itu adalah masa tua saya di mana saya sudah menikmati dari uang kontrakannya kan gitu kan. Betul. Ada beberapa tempat yang sangat bagus dan siap bangun, 8 unit, 7 unit dan semuanya sudah siap ready. Tetapi karena ini situasi tidak memungkinkan, saya kemarin merencanakan untuk melepas beberapa aset itu dan tidak ada yang beli karena situasi yang sulit kan. Sampai saya bilang dibayar 1 tahun nggak masalah, per bulan segini-gini, masih juga nggak mau karena memang sekarang orang atas sudah nggak mau melepas uang cash. Ya. Uang cash adalah cash is the king. Sekarang ini. Betul. Saya berharap ini, kalau dia misalnya saya punya aset 500 juta misalnya, saya jual. Udahlah dulu saya belinya dulu 500 misalnya. Udah gitu harusnya setelah sekarang saya jual 600 700 lah keuntungannya. Enggak usah lah, tetap dijual sama saja dengan waktu beli. Udah gitu kau beli 12 bulan, artinya 500 dibagi 12 40 masuk saya pakai untuk operasional. Jadi selama setahun saya mengurangi cadangan resiko saya kan. Iya. Jadi lebih aman. Betul. Itu sampai hari ini belum ada berhasil. Wah, iya. Semua aset yang kira-kira akan nanti bisa cari saya lepas, itu pun nggak bisa berhasil karena cash is the king. Semua orang sekarang sedang mempertahankan uang cashnya. Iya, betul. Itu dari sisi kesulitan sekarang orang yang berlomba-lomba pengen mempertahankan cash, tapi tidak saya yakin ada sebagian orang yang mempunyai
apa namanya, cocok lah, kecocokan. Saya yakin nanti ketemu juga. Oh, dia memang kebetulan dananya ada, dia mau beli properti saya. Iya. Pasti ada, betul. Yakin aja dokter. Yang kami dapur main dapurnya aja developer harus yakin dokter. Iya. Ya kami ngubah banyak cara juga sih. Jadi kayak properti, Ya. kalau kami ibaratnya tuh sekarang tuh developer properti higienis. Jadi Ya. kami senjatai juga teman-teman di lapangan, promonya, kampanyenya itu bukan kampanye bukan promo jualan lagi, tapi lebih tepatnya itu udah kayak bantu pemerintah buat infografik Ya. tentang COVID apa segala macam gitu loh. Kalau yang properti yang punya Pak Hari ini memang sedikit berbeda dari orang-orang lain. Orang-orang lain tuh tidak memikirkan tentang jangka panjangnya. Ini kan pokoknya mereka itu buat jual semakin cepat. Kalau Pak Hari ini kan saya lihatnya konsepnya ditata dengan baik. Artinya itu dari segi apa namanya, kenyamanannya, dari segi pengajuan, dari segi itu luar biasa. Jadi kemarin di Durian itu tempat di sebelahnya sungai itu sekarang sore kan kayak macam tempat wisata saya lihat. Oh iya, betul. Orang kampung pada datang ke situ kan. Betul. Ya mudah-mudahan ini jadi itulah maksudnya. Ya tadi dengan keadaan kayak gini aja kita harus muter ya, artinya coba cari sesuatu yang di luar biasa tapi tetap resikonya kecil bagi kita gitu ya. Iya. Ya. Jadi dokter ini ada yang tanya ya. Saya dok, Tiur nih salah satu adminnya kita dokter. Halo Mbak Tiur. Mbak Tiur, jadi dia bilang tanya, kan saya ada lihat video ada seorang ibu yang selalu stay di rumah, tetapi bisa kena positif COVID. Penyebabnya apa tuh dokter kata dia? Ada seorang ibu stay di rumah. Iya. Oh ini. Dan gimana tuh dokter? Jadi virus COVID ini kan dia bisa hidup di logam berpuluh-puluh jam, bisa hidup di kain berpuluh-puluh jam. Jadi pasti walaupun dia di rumah, dia pasti pernah beli makanan yang dari luar, itu pasti. Dia GoFood. Dia nggak ada kontak kan? Tapi dia lupa ketika dia megang plastiknya luka. Sterilkan dulu. Nah, sekarang saya tanya, betapa sulitnya kita hidup dengan steril seperti itu? Aduh, pusing dokter. Pusing banget. Nggak pusing banget. Jadi parno ya. Kita keluar dikit salah. Ini kesalahan semua salah. Akhirnya yang nomor satu, ya pokoknya hidup sehat, makanan bagus, tenang, hindari kontak luar. Kita semua kena, biar aja kena semua. Yang jelas gantian aja kenanya. Iya, betul. Ya. Makanya saya bilang, bisnis kita akan lama. Jangan bermimpi sebulan 2 bulan, jangan bermimpi. Ya. Kalau negara China, negara Korea, dia udah terbiasa dengan Jepang, dengan teknologi yang bagus, disiplin yang bagus, mereka punya modal yang cukup kuat, punya teknologi yang tinggi, mereka bisa cepat, 7 bulan, 8 bulan, 6 bulan bisa. Kita jangan bermimpi 3 bulan. Ya mudah-mudahan bisnis kita walaupun maksudnya kondisi kayak begini ya kita sih nggak berharap ini bukan zamannya berharap kaya raya lagi nih sebenarnya. Jadi bisa bertahan aja. Minimal sudah bagus banget gitu ya. Jadi kita seperti halnya tak perlu menunggu kita kaya untuk berbagi, tak perlu menunggu kita sukses untuk berbagi. Sama hari ini tak perlu menunggu macam-macam. Udah hari ini bisnis aja terus, jalan terus saja. Ya. Kita mulai enggak, apa yang ada kerjakan aja. Ya. Ada. Ya, betul. Terus apa ya? Yang penting kita tetap berbagi, tetap kerja yang bisa dikerjakan di rumah. Terus kalau mau misalnya steril yang sewajarnya aja, nggak usah kok baru keluar rumah semprot kedinginan semprot habis. Karena sini benar-benar disinfektan ini tidak disetting untuk permukaan yang lembut, kayak macam hidung, mata, tenggorok nggak disetting. Jadi kalau terhirup nanti kita terhindar dari COVID malah
terkena penyakit yang lain. Penyakit lainnya, ya betul. Jadi pakai Baiklin disemprot ke tubuh kita, pakai apa disemprot ke tubuh kita, kita masuk ke tempat yang sterilisasi itu uapnya banyak itu mata kita itu mungkin malah bahaya. Malah bahaya. Oke dokter, gini dokter, ini ada 1 minggu ini tuh ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya rata-rata hampir sama, ya. Yang saya ambil itu yang paling banyak. Jadi pertanyaannya begini, teman-teman tuh banyak nanyain, COVID itu kira-kira secara klinis berapa lama lagi dokter selesainya? Di Indonesia? Kalau dokter tahu nggak apa-apa. Oke. Kira-kira prediksinya? Saya prediksinya lama. Kan lama. Sekarang grafiknya di Indonesia sudah 3.500 hari kemarin yang positif ya. Dan jangan sampai sekarang sama saya Pak Hari saya tanya, statistik kita kuat nggak? Badan statistik nggak kuat. Yang sudah yang puluhan tahun saja sudah ada badannya, ada lembaganya, ada kedinasannya nggak mampu menstatistik apa data. Apalagi COVID yang barusan kemarin datanya kira-kira akurat nggak? Nggak akurat. Dari yang 3.500 ini saya yakin sudah di atas 5.000. Betul. Tanpa mengecilkan mereka, artinya kita melihat histori Indonesia sendiri, bagaimana sifat terjang kita tentang data, tentang perpindahan penduduk, yang letak teritorial kita, letak geografis kita yang sangat luas. Jadi saya yakin kita ini lama, ditambah lagi dengan kebiasaan kita yang ibarat kata itu setelah jatuh bangkitnya lama. Jadi artinya saya pikir pertanyaannya berapa bulan, saya pikir lama. Jadi saya tetap mempersiapkan dengan kondisi yang ada, tetap saya happy, bekerja, udah gitu tetap membantu, sudahlah kita ikuti saja yang ada dan berdoa supaya ya tidak lewat dari 2020 gitu kalau bisa gitu. Oke. Soalnya belum kita bahas berapa lama. Kalau nggak salah 2 hari lalu kan ada muncul di Kompas yang nggak salah ya, atau detik itu. Salah satu menteri kita pariwisata kan Wisnu Tama kan dia bilang kira-kira sehatnya 2022 deh. Lebih lama lagi kan? Lebih lama lagi gitu. Ya. Jadi kira-kira ya jangan berharap sebentar sih ya. Jadi kalau sebentar kan kita jadi menyepelekan, betul dokter ya. Tapi yang jadi permasalahan utama adalah ini kan bulan pertama ya, masih bulan pertama ya. Coba Pak bayangkan, bulan kedua jumlahnya naik. Bulan kedua itu jumlah infeksi naik, udah gitu sebarannya itu lebih luas, udah gitu kemampuan masyarakat menurun, udah gitu kemampuan stressingnya semakin dalam, semakin stres, pemerintah semakin kebingungan. Sementara di luar negeri masalahnya pun sama, mereka memikirkan masalah diri sendiri. Betul. Bahkan semua nanti bergantung pada China sama negara-negara itu, karena yang itu udah hampir selesai. Sedangkan Eropa baru mulai, Amerika baru mulai, Australia mulai semua, dan itu berat banget di bulan Mei, Juni, Juli. Itu masa-masa paling berat. Jadi sekarang ini kita ini benar-benar harus jangan di rumah belum ada kenaikan, akhirnya kita masak semua, hajal semua dimasak. Jadi harus berhemat. Kita ini mau memasuki masa berat, jadi kita harus hemat, kita harus bergandengan tangan jarak jauh. Artinya kita harus benar-benar prihatin dengan situasi ini. Ayo kita saling membantu, saling penuhi konten-konten positif ya. Ya, saya punya teman Pak Ari, dia seorang distributor beras dari Jawa. Dia mengirim 100 ton 1 bulan ke Pontianak, beras dari Solo ya. Nah, waktu saya telepon, dia bilang, Dokter Mas, saya kirim berapa kuintal untuk acara dokter ya, untuk acara dapur THDC. Oke, terima kasih, kirimlah ke saya. Dia cerita, kalau seandainya 6 bulan nggak selesai, pangan kita terganggu. Jadi di Jawa itu masyarakat tidak bisa bertani seperti yang dulu lagi. Bulog sudah menipis, sedangkan di
Kalimantan ini berasnya kan tergantung dari Jawa. Iya, 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 iya. Ya, itu jadi akan berat sekali. Jadi itu yang kita khawatirkan bahwa 6 bulan lagi kalau seandainya petani-petani kita itu terganggu. Kalau sekarang pedagang terganggu, enak dia tuh situasi apapun juga bisa berdagang. Harga naik, dia ikut naik, harga yang penting ada barang pedagang. Iya, iya, ya, betul. Ya, pedagang itu walaupun gimana kondisinya, asal dia dapat barang, ada pembeli, ada penjual, selesai dia nggak peduli. Tapi kalau namanya produsen kayak macam petani, sampai dia terganggu, kestabilan kita terganggu banget masalahnya. Betul. Ya, karena media, karena mereka punya karena mereka berharap media kan begitu ya, media tanam segala macam ya, betul. Keterkaitan banyak. Terganggu, Betul. terganggu, naik semua, suplai naik, dia butuh waktu dari cocok tanam sampai ke panen itu butuh waktu 4 bulan. Dia harus melupasnya, harus mengirimnya. Kalau itu semua terganggu, otomatis ya terganggu juga kitanya gitu. Betul. Kami ada rencana, kami rencana ini udah mulai, mudah-mudahan masuk bulan depan kita nanam padi, nanam ubi sekitar di atas 20 hektar rencananya. Nah, itu bagus, itu mantep banget tuh. Di Pontianak kah? Di Pontianak. Ya. Di Itu Pontianak. kan panennya kan sudah 4 bulan, 5 bulan kan pas banget untuk itu. Ya. Dan ini, Kalau yang jangan dilihat dari berapa hasilnya, tetapi ide ini kan nanti bisa jadi inspirasi banyak orang. Ya. Yang sudah kita mulai ini mudah-mudahan panen bulan 1,5 bulan yang akan datang ini panen kita ketahanan buah dokter, kayak pisang berangan, terus nanas segala macam, kita tanaman-tanaman lokal ini pepaya itu mungkin paling lama 2 bulan lagi kita udah panen. Rencananya ini nanti kita pengen supply dengan harga yang murah gitu. Iya Pak. Tapi itu Pak Hari, jadi Pak Hari sama teman-teman, sama kita ini sekarang kita harus mengeluarkan aura positif kita, harus memberikan inspirasi banyak orang, kita harus strong, itu yang penting, itu penting banget. Kita harus kita kuat, jangan panik dengan situasi yang ada, cukuplah kita hidup sehat, makan yang bagus, istirahat, semuanya happy terus, itu penting banget. Saya melihatnya teman-teman di puskesmas, teman-teman saya di rumah sakit udah mulai jenuh dan mereka down semua, apalagi mereka mendengar gaji ke-13 nggak akan cair. Iya, betul. Makin down juga ya, betul. Sorry terputus karena jeda waktu seperti biasa ya. Oke, mungkin Dokter Thomas ya sudah beraktivitas ya. Jadi teman-teman terima kasih banget ya. Beliau masuk lagi. Dokter, saya cuma mau bilang thank you ya. Terima kasih banget informasinya. Terus mudah-mudahan dengan spiritnya dokter sama kita semua bisa tertular, bukan hanya COVID yang tertular tapi semangatnya juga ditularkan gitu kan. Ya, mudah-mudahan beberapa eventnya dokter kita juga mudah-mudahan kita bisa coba kita cari kira-kira apa yang bisa kita join bareng gitu dokter. Dokter, ini saya tutup. Ini malah begitu kita mau tutup malah teman-teman yang lain malah datang. Ada dokter Reza masih, ada Aryo, ada dokter gigi Siska. Jakarta ya. Ya. Dokter, jadi saya ini karena durasi ya, jadi saya mesti tutup juga. Jadi tadi saya tutupnya dengan rangkuman bukunya Profesor Ibrahim El-Fiqi. Jadi beliau nulis buku tentang personal power. Jadi ada 4 kekuatan yang dia di buku itu dituliskan. Pertama kekuatan spiritual, kekuatan mental, kekuatan emosional, sama kekuatan fisik. Ternyata 4 ini itu kunci rumusnya supaya positif dan bisa meningkatkan imun di era COVID ini, dokter. Oke dokter, terima kasih, sampai jumpa. Semoga di program berikutnya kita bisa ketemu dokter ya. Thank you banget ya. Nanti ya sama-sama, nanti video live ini nanti saya juga recordkan ke YouTube. Nanti saya kasih linknya biar dokter juga bisa itu juga. Oke.
Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Thomas juga dan teman-teman yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi sesi kedua. Bye.